warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Seperti biasa, Firdan dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Absennya tadi sudah saya cek di WhatsApp grup ya, sudah absen semua. Nanti mata pelajaran teknologi layanan jaringan, materinya analisis kebutuhan telekomunikasi. Kalau sudah lulus, kerjanya pengen jadi apa? Administrator jaringan. Kalau kalian nanti inginnya jadi administrator jaringan, jadi teknisi jaringan, sangat perlu untuk mempelajari analisis kebutuhan telekomunikasi. Jadi ini nanti kalian tahu kalau ruangan lab contohnya butuhnya tipe switch atau tipe kabelnya seperti apa. Terus kalian kalau disuruh desain perkantoran, nah desain perkantoran itu cocoknya itu tata letaknya seperti apa, pakai LAN apa WAN, pakai WiFi apa pakai wireline. Nah, nanti kita belajar itu ya. Jadi dipahami. Jika ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan. Tujuannya kalian dapat membedakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun suatu jaringan dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis sumber daya untuk membangun telekomunikasi. Coba diamati. Kalau yang di atas itu kira-kira topologi apa? Bus. Nah, ini kan PC-nya banyak ya. Nah, kalau PC banyak ini cocoknya buat di lab. Nah, kalau yang PC-nya sedikit terus ada wirelessnya, kira-kira cocoknya di mana? Ruang guru boleh. Nah, jadi ruang guru kan sebagian besar kan guru ada yang sudah punya laptop sendiri, terus pakai HP. Nah, lebih cocok untuk menggunakan wireless. Sedangkan kalau di lab kan untuk praktikum, jadi butuh PC yang banyak dalam satu lab. Jadi kalian nanti mendesain itu harus sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya buat praktikum, terus butuh satu PC untuk bekerja, nah itu pakai yang desainnya seperti ini, jadi banyak PC. Kalau yang kalian cuma butuh buat internetan pakai wifi, ya pakai yang seperti ini kalau punya laptop sendiri dan punya HP sendiri. Nah, materi hari ini ada 3 poin. Nah, kalau di internet, kebutuhan internet itu di kota-kota besar sampai pelosok semua sudah membutuhkan internet. Untuk kebutuhan telepon juga, telepon genggam sekarang bukan sekedar untuk media komunikasi sekarang, bukan cuma buat telepon menyampaikan informasi, tapi telepon genggam sekarang sudah dibuat untuk bisnis. Terus yang C ini apa namanya? Switch. Oke. Switch gunanya buat Sebagai penghubung antara beberapa perangkat yang terdapat di jaringan komputer. Oke, betul ya, Satria Dewa, untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam suatu jaringan komputer. Yang E, ada yang tahu? Kabel kokel. Ya, Bu. Masa kokel bacanya? Koaksial. Nah, Iya, koaksial. koaksial. Betul. Ya, Bu. Sudah betul itu Bintang. Kabel koaksial itu sudah berusaha. Kalau dapat yang F, kabel Fiber optik. pintar. Yang G, jelas ini. UTP. UTP. Kalau yang H, tahu ini apa? Wifi. Pemancar sinyal wifi apa namanya?
Access point. Akses point. Jadi hardware ini yang kalian butuhkan dalam proses membuat atau merancang kebutuhan jaringan. Paham ya alat-alatnya ini ya? Paham. Ya, Bu. Oke, lanjut. Terus software. Nah, di bagian software itu ada sistem operasi, ada web server, ada web browser, ada FTP. Dari sini dulu, ada yang ditanyakan? Ya, Kalau gitu saya yang tanya. Kira-kira kalau di kantor, nah kalau di kantor-kantor menurut kalian sistem operasinya apa? Kalau di kantor-kantor, kalau kalian disuruh desain jaringan kantor, terus suruh wis jadi, itu sistem operasinya suruh install. Nah, ini sistem operasi apa biasanya? Windows. Windows. Oke, boleh ya. Windows ya, kalau tergantung jenis dari kantornya. Kalau kantornya yang contoh kantor biasa dan kantor-kantor untuk kelurahan, terus untuk dokumen-dokumen, ngolah-ngolah dokumen, itu sistem operasinya Windows. Kalau kantor-kantornya golongannya IT, nah itu bisa saja sistem operasinya beda. Kita lanjut. Di resepsionis di bagian pojok itu sebenarnya kelihatan sih kalau kalian lihat tuh, ini namanya faksimil. Analisis kebutuhan yang harus kalian kerjakan LKPD-nya. Soal-soalnya sudah ada di sini. Jadi kalian anggap saja kalian sebagai administrator jaringan, sebagai teknisi jaringan, diberi tugas untuk mendesain sebuah lab, nah sesuai dengan kebutuhannya. Nanti hasilnya dimasukkan ke lembar kerja ini, hasil dan analisis, sama desainnya juga. Kebutuhan jaringan. Nah, ini sudah ada modul, ada LKPD sama media yang saya presentasikan tadi. Jadi jika kalian kurang paham, kalian bisa download dan memahami materi-materinya ada di sini. Nanti kita diskusikan, kalian diskusikan, terus habis itu dipresentasikan. Diskusinya berjalan lancar? Lancar. Lancar. Alhamdulillah, saya cek dulu. Oh, ini sudah bagus, sudah ada desainnya. Alat-alatnya, spesifikasi juga sudah. Coba saya lihat kelompok 5. Oh, ini sudah ada fungsi-fungsinya. Ini TKJ, pakai lab TKJ, topologinya star. Oke. Nah, ini kelompok 6. Sudah sampai kesimpulan ya, bagus ini kelompok 6. Desainnya, nah sudah bagus ini, sudah pengecekannya. Kita masuk ke yang presentasi tadi. Absen 13. Saya, Bu. Oke, silahkan, bisa di share screen. Bisa. Oke. Yang lain diperhatikan, kalau ada yang ditanyakan boleh silakan ditanyakan. Silakan. Ini saya dari kelompok 4 yang menganalisis kebutuhan jaringan di lab APK. Jumlah PC-nya 30, satu meja itu 2 PC. Ini monitornya itu spesifikasinya 22 sampai atau 24 inci. Fungsinya ya membuat pengolahan data di Excel terlihat lebih luas. Hasil desain jaringannya seperti ini. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. 1. Tentukan berapa PC yang cocok digunakan. Ini lab apa? Perpustakaan, Bu. Oh, perpustakaan. Oke, silahkan dilanjut.
menggunakan 12 PC karena tidak membutuhkan banyak PC. Oke. Topologi start. 5. Desain jaringan. Ini Bu. Kuis. Nah, coba dipersiapkan dulu alatnya. Ya, jawabannya yang memberikan layanan adalah server. Oh, Rafli. Nomor 3, Firdan. Selamat Firdan. Rafli, nomor 2. Yang benar semua? Ramadan. Betul semua ya Ramadan. Selamat Ramadan. 10 dari 10. Itu kesimpulan. Silahkan Yusuf disimpulkan. Teknologi komunikasi memiliki banyak komponen dengan jenis untuk komponen seperti software dan hardware. Dalam menganalisis kebutuhan jaringan, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, benar kesimpulan dari Yusuf ya. Kalau mau menganalisis sebuah jaringan, membangun sebuah jaringan, diperhatikan hardware-nya, software-nya, tempatnya, sama fungsinya. Oke ya. Ya. Nah, bagus ya. Dari yang sudah kita pelajari hari ini, kita jadi paham. Kalian sekarang sudah paham. Oh, kalau mau desain jaringan lab, tadi perpustakaan contohnya, jadi PC-nya nggak usah banyak-banyak. Terus nanti bisa berguna untuk kalian jadi teknisi ke depannya. Jadi dianalisis dulu, didesain dulu, baru bikin jaringan. Semoga tadi materinya bisa bermanfaat. Kalian bisa digunakan untuk materi-materi berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke analisis kebutuhan bandwidth. Jadi kita ngitung-ngitung bandwidth. Kita akhiri dengan doa. Firdan, silakan dipimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa say. Ya, terima kasih. Ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.